sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama pernah berpesan, Al-Ma'idatu Baitudda. Ketahuilah bahwa perut kita adalah sumber semua penyakit. Wal-himyatu ra'sud dawa. Ternyata pola makan kita adalah sumber pengobatan bagi kita. Itu sebabnya kita diajarkan dalam Islam lewat ibadah puasa. Kita dilatih kapan kita makan dan minum, kapan kita berhenti. Sumu tasihun. Berpuasalah, maka tubuhmu akan sehat. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini melatih kita menjadi orang-orang yang pandai mengatur pola makan kita. Saya Ustadz Al-Habsyi. Salam sehat. Go Healthy. Hai, apa kabar pemirsa? Salam sehat, salam Go Healthy. Terima kasih ya Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang mengingatkan kita pentingnya puasa untuk kesehatan. Jadi mari kita jalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Ini bukan soal menahan lapar dan haus saja, tapi juga untuk kesehatan kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar banyak mengenai kesehatan. Tentunya saya juga ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Gimana Kang Ronald hari ini? Sehat dong. Harus. Puasa dengan happy. Bu Rita juga puasa ya, happy Iya, ya? betul. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah riwayat kesehatan dari narasumber. Masih muda, tapi ya Tuhan, gula darahnya tinggi banget. Belum mencapai 40 tahun loh padahal ya. Ada Mas Reza di sini. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya kerja aja sama kalau sore pulang kerja suka olahraga aja. Bagus dong. Ini kerja kantoran 9 to 5 atau punya wirausaha? Ada wirausaha juga. Wirausaha juga ya. Oke, Mas Reza, mumpung lagi ada di TV nasional, silakan disapa keluarganya, mungkin orang tuanya, sahabat di kantor, teman-temannya. Silakan. Hai, halo Pak. Adik-adik saya, terus ada istri saya. Doakan saya selalu agar sehat-sehat. Terus dikasih umur yang panjang. Bisa ngelihat nanti keponakan tumbuh besar gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Reza. Nah, sebetulnya Mas Reza ini kesini punya masalah apa? Yuk kita belajar sama-sama dari riwayat kesehatannya. India. Reza Arifianto. Tak pernah terbayangkan olehnya, di usianya yang masih sangat produktif ini, ia bisa terkena serangan jantung. Tepatnya pada bulan Januari 2025. Setelah selesai sholat, ia merasakan dadanya berdebar dengan cepat. Awalnya Reza mengira ini karena asam lambungnya naik. Di bulan Januari kemarin, saya tiba-tiba jantungnya itu berdebarnya sangat kencang. Bawa ke IGD, lalu di badan saya itu dikasih kejut jantung. Dokter langsung melakukan berbagai pemeriksaan. Reza dikatakan mengalami serangan jantung karena faktor diabetes. Untuk kadar gula sendiri, saya pernah di angka 400. Yang dirasakan saat gula darah tinggi, badan terasa lemas, mata tuh kunang-kunang, ada pusing juga. Reza pun mengaku, jauh hari sebelum kejadian ini, ia memang sudah tahu memiliki kadar gula darah yang tinggi, tepatnya sejak tahun 2018. Namun sayangnya, kondisi diabetes tersebut tidak ia kendalikan dengan baik, hingga serangan jantung terjadi. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Mas Reza, belum nyampe usia 40,
tapi karena gula darahnya tinggi, pernah mengalami serangan jantung. Itu berapa bulan yang lalu, Mas? Di bulan Januari, Kang. Oke, Bulan berarti, kemarin. aduh baru 2 bulan yang lalu ini. Kemarin. Iya. Ya ampun, itu rasanya gimana sih? Saya baca Al-Quran, baru ayat ke-7, tiba-tiba jantung tuh berdebar gitu kan. Kenceng banget. Saya kira tuh asam lambung saya naik. Kita kayak gimana sih? Kayak ditusuk kayak apa? Jadi jantungnya tuh debarnya kenceng banget, Kang. Oh, tapi belum sakit, nggak sakit? Sakit. Sakit. Sakit tangan kiri saya sakit gitu. Terus Menjalar ke tangan. terus di sini pusing juga sih. Oke. Gitu. Terus emang lemes Ya, banget. ya. Pertama dibawa ke klinik dulu sih, Kang. Kata dokter kliniknya tuh langsung aja bawa ke rumah sakit. Nah, di situ saya muntah tuh sekali. Sempat muntah. Sempat muntah, Mbak. Mas, waktu pas sampai IGD tuh, Kang, saya udah nggak sadar diri sih, udah lemas banget gitu. Yang saya masih dengar-dengar di kuping gitu, dokternya ngomong ke papa, katanya ini anaknya harus pakai alat kejut gitu. Alat pacu jantung. Iya. Tapi kemudian temuannya apa? Ada sumbatan kata dokter. Katanya denyut jantungnya tuh sampai 190-an Iya. gitu, kencang banget gitu kan. Itu kalau nggak ditangani secara cepat, itu katanya bisa lewat. Iya, bisa katanya. pecah. Iya. Aduh, ngeri. Oke, tapi sebelumnya Mas Reza boleh dijawab ya, ini pernyataan dengan benar atau salah. Gula darah tinggi dapat diatasi dengan konsumsi kayu manis alias cinnamon. Benar, Kang. Taunya dari mana informasinya itu? Informasinya cari di Google sih. Oh, Cari di Google dan memang Mas Reza ini gula darah paling tinggi berapa rekornya? Pernah sampai 400 waktu itu. Mungkin yang menjawab benar tidak hanya Mas Reza, pemirsa juga sebagian besar mungkin akan jawab kata benar juga. Nah, tapi perlu diketahui pemirsa, pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Jadi gula darah nggak dapat diatasi dengan konsumsi kayu manis. Oh. Alasannya adalah kayu manis itu bukan obat, tidak ada ketepatan dosis di situ. Yang kedua, kayu manis ini adalah makanan, tapi memang tergolong ke dalam functional food, yaitu makanan yang memiliki fungsi-fungsi kesehatan tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan diabetes mellitus atau kadar gula darah yang tinggi, konsumsi kayu manis yang rutin sekitar 6 gram per hari atau 1 sendok teh per hari itu memang bisa meningkatkan sensitivitas insulin bertahap dan juga bisa kemudian memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah sehingga kadar gula darah itu tidak serta-merta akan naik setelah konsumsi makanan. Tapi tidak bisa menjadi obat. Kalau ingin mengontrol kadar gula darah, mengontrol keadaan diabetes mellitusnya, yang harus dilakukan adalah yang pertama tentu rutin mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis dari dokter, ya kan? Nah, yang kedua baru mengatur pola makan, kemudian olahraga, manajemen stres, pola tidur, dan yang terpenting juga pemirsa, lengkapi dengan teknologi laser juga karena dia bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubahnya menjadi energi. Jadi pernyataan ini bukanlah pernyataan yang benar alias pernyataan yang salah. Oke, selain gula darah apalagi yang tinggi-tingginya? Tensi? Tensi mungkin karena kurang istirahat kali ya. Tapi tidak pernah memiliki tensi tinggi. Enggak sih. Nah, ini adalah gula darahnya Mas Reza sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar pemirsa, 208. Kira-kira ini tinggi atau? Tinggi, Kang. Oke, temennya tadi katanya adalah tensinya 135/90. Ini tinggi atau enggak? Tinggi, Kang. Yang dirasain di badan apa, Mas? Sekarang nih ya, yang sekarang saat ini itu pusing sih, Kang. Kondisi tadi serangan jantung ya itu membutuhkan tidak hanya perubahan gaya hidup tapi juga membutuhkan bantuan dari teknologi. Tepatnya adalah teknologi laser. Teknologi laser ini bekerja pada titik-titik akupuntur. Ketika rutin digunakan akan distimulasi titik PC67, HT45667. Itu adalah titik pada perikardium atau jantung kita, selaput jantung. Jadi rutin digunakan maka akan terjadi peningkatan fungsi jantung itu dalam bekerja memompa darah dan dalam dia berdenyut. Nah, kemudian dia juga menstimulasi titik akupuntur LU7, 8 dan 9. Itu menstimulasi kinerja paru-paru. Jadi rutin kita gunakan pemirsa, maka
jantung bekerja dengan baik, kemudian paru-paru juga bekerja dengan baik. Dia akan penetrasi ke kulit kita melalui lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, lapisan hipodermis, sampai kemudian pada pembuluh darah. Ketika sudah mencapai pembuluh darah, maka laser ini akan menstimulasi dinding pembuluh darah untuk menghasilkan nitrit oxide. Pemirsa perlu pahami, orang-orang yang sudah mengalami penyakit jantung atau gangguan gula darah, itu biasanya dinding pembuluh darahnya tidak mampu memproduksi NO ini atau nitrit oxide ini dalam jumlah yang cukup. Padahal NO ini dibutuhkan untuk membuat pembuluh darah itu menjadi elastis, kemudian juga membuat vasodilatasi atau pelebaran. Dengan demikian tekanan darah akan menjadi terkendali. Kemudian Mas Reza dan pemirsa, teknologi laser ini selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga dapat membantu metabolisme gula. Ini kan Mas Reza mengalami diabetes, gula darahnya tinggi. Ini tidak dibakar oleh tubuh sehingga gulanya masih ada di dalam darah. Hasilnya apa? Karena tidak ada energinya, jadi ngantukan. Nah, ketika menggunakan teknologi laser ini, maka kerja dari mitokondria ini akan ditingkatkan. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah dapur energinya sel tubuh kita. Jadi ketika kerja mitokondria ini meningkat, maka akan membawa gula, kolesterol ini akan diubah menjadi energi. Jadi ketika menggunakan teknologi laser, hasilnya adalah gula darah, kolesterol akan terkendali, energinya akan meningkat. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami tensi tinggi, kemudian gula darah tinggi, kolesterol dan asam urat yang tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah sekarang juga. Semangat Mas Reza. Semangat. Dan juga semangat buat Anda pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama. Jangan lupa sekali lagi, lakukan pola hidup sehat sekarang juga dan gunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES. Ini sudah dipatenkan dan sudah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Nah, AccuLaser ini digunakannya mudah sekali kok, rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi, ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, silahkan. Atau silahkan Anda pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia ini ya. Nah, Gogomol sekarang menghadirkan layanan terbarunya pemirsa, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Lagun, double O. Silahkan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang tadi adalah yang pertama, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, ini keren nih, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional dan juga meraih penghargaan Super Brand di kategori TV media dengan variabel penilaian adalah market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty dan juga overall market acceptance. Keren ya. Dan tentu saja penghargaan ini adalah bentuk kepercayaan Anda sebagai konsumen Indonesia kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanannya yang terbaik. Dan terakhir, sudah resmi dibuka Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Artinya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, hanya ada di Alam Sutra dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi buat Anda yang punya semangat buat hidup sehat, kami undang Anda semua untuk hadir, untuk datang ke Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Jadi pemirsa, ayo jaga kesehatan. Jangan sampai kita tahu punya masalah kesehatan pas Anda kena komplikasi. Ya, take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang udah patah, serangan jantung, penyakit jantung adalah penyakit dominasi orang tua. Udah patah ya? Ya. Banyak yang usianya muda, bahkan Mas Reza belum 40 udah kena serangan jantung.
Kenapa? Karena gula darahnya tinggi, karena tensinya juga tinggi. Kira-kira apa yang membuat Mas Reza sampai udah bisa kena serangan jantung di usia yang masih muda? Dari pola makannya Kang ya. Emang kenapa dulu sih? Dulu tuh emang nggak pernah dijaga sih makan. Jadi apapun masuk. Jadi mau yang goreng-goreng, Goreng-goreng, santan-santan. hayu, santan. Karena saya juga dibarengi sama olahraga gitu. Oh, karena merasa olahraganya bagus, jadi makan boleh apa aja dong gitu. Iya. Anggapan dia tadi salah atau enggak tuh yang makan boleh apa aja, olahraganya kan aku juga kuat gitu loh. Banyak yang merasa begitu loh. Persepsi bahwa kalau sudah olahraga boleh makan banyak itu persepsi yang salah banget. Karena olahraga bukanlah kompensasi untuk makanan yang berlebihan itu tadi. Kalau makan tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan gizi ya, sedangkan olahraga adalah untuk meningkatkan status kebugaran kita, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan fungsi paru-paru gitu ya, dan untuk kesehatan kebugaran lainnya. Jadi tidak boleh dijadikan kompensasi untuk makan yang banyak. Nah, kembali ke yang tadi kita bahas mengenai teknologi laser sebagai pelengkap dari upaya hidup sehat. Seperti yang saya pakai ini. Nah, pernah dengar Mas Reza tentang teknologi laser buat darah dan pembuluh darah? Belum sih Kang. Belum. Belum. Mumpung ada praktisinya, kalau mau nanya silahkan loh. Ya mau tanya aja sih Bu, kalau untuk laser ini itu fungsinya ya apa aja gitu, bagus gak buat seperti saya penderita diabetes gitu. Iya. Nah, tentu bagus sekali dan memang tepat pilihannya menggunakan teknologi laser karena kan penyebab serangan jantung tadi adalah kadar gula darah yang tinggi. Ketika rutin menggunakan teknologi laser tersebut, maka laser itu akan menstimulasi mitokondria atau dapur energi di dalam tubuh kita untuk aktif membakar gula dan lemak atau kolesterol menjadi energi. Yang terjadi apa? Seseorang ini akan menjadi lebih bertenaga, tetapi kemudian kadar gula darahnya, kadar kolesterolnya menjadi terkontrol. Nah, kemudian Mas Reza untuk teknologi lasernya ini digunakan secara rutin, disarankan digunakan 2 kali sehari. Ini ada maksud dan tujuannya, karena ini sesuai dengan jam biologis atau irama sirkadian tubuh kita yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika digunakan pada malam hari, ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kualitas tidurnya akan baik. Kalau kualitas tidurnya baik, maka metabolisme di dalam tubuh ini akan baik. Salah satunya adalah metabolisme gula, kolesterol, dan dapat menstabilkan tekanan darah. Kemudian pada pagi atau siang hari digunakan. Ini tidak menyebabkan ngantuk karena yang distimulasi adalah serotonin. Serotonin ini adalah hormon waspada. Ini justru akan meningkatkan energi kita dan dapat menstabilkan mood kita. Ya, tingginya kadar gula darah, lalu kemudian tingginya tekanan darah, itu bisa menunjukkan bahwa sudah ada sumbatan di pembuluh darahnya Mas Reza. Pasti. Ya, nah yang sekarang terjadi adalah sumbatan pembuluh darah di jantung kan, tapi tidak menutup kemungkinan sumbatan itu juga ada di pembuluh darah yang lain. Nah, pemirsa, ketika ada trombus di pembuluh darah kita, maka saat menggunakan teknologi laser secara rutin, maka trombus ini akan diuraikan. Ya, dan disirkulasikan di dalam peredaran darah. Jadi kalau trombus ini sudah diedarkan, maka darah itu akan bisa mengalir dengan baik. Dan teknologi laser ini ada ekstensinya, yaitu yang digunakan di intranasal atau di hidung. Nah, kenapa ini harus kita gunakan? Karena di rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah kecil yang tersambung ke otak, ke mata, ke telinga, dan ke wajah. Jadi ketika kemudian distimulasi pembuluh darah kecil itu, maka dia akan membuat pembuluh darah di otak itu akan mengalir nitrit oxide-nya sehingga melebar. Dan itu akan mencegah serangan stroke berulang atau mencegah stroke pertama kali, lalu juga mencegah terjadinya vertigo atau mengatasi vertigo, insomnia, dan meningkatkan fungsi kognitif. Ya, dan kemudian juga meningkatkan aliran darah ke mata, penglihatan menjadi baik, ke telinga juga demikian, dan ke wajah. Jadi rutin menggunakan yang di intranasal, maka akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah di otak, mata, dan telinga.
Sekarang ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Ini adalah tahukah Anda? Tahukah Anda antioksidan bermanfaat meningkatkan sensitivitas insulin? Pada pasien diabetes ini terjadi namanya resistensi insulin, di mana tubuh ini kebal terhadap insulin. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi, ini butuh kadar gula darah yang stabil. Atau tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin ini adalah kemampuan tubuh untuk merespon insulin yang diproduksi. Kita bisa melakukan salah satunya adalah dengan mengkonsumsi antioksidan. Kenapa antioksidan ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin? Yang pertama adalah ketika kita mengkonsumsi antioksidan, maka akan mengurangi terjadinya peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan sel-sel yang ada di pankreas, di mana sel ini bertujuan untuk memproduksi insulin. Jadi untuk meningkatkan sensitivitas insulin sehingga terhindar dari komplikasi, butuh asupan antioksidan yang kuat. Ya, ini ibarat pohon ya. Jadi pohon itu bisa rindang daun sama buahnya karena ada air yang mengalir membawa zat nutrisi. Nah, kita ibaratkan air mengalir itu adalah seperti sirkulasi darah kita. Tapi kemudian harus ada yang dia bawa kan, nutrisi tadi yang akan memberi makan pada daunnya dan pada buah itu tadi untuk bertumbuh rindang. Nah, yang dimaksud dengan nutrisi ini tadi di tubuh manusia adalah antioksidan tersebut. Nah, tetapi kita paham sekali bahwa antioksidan yang kita asup sehari-hari itu kurang karena pola makan orang Indonesia ini tidak seimbang. 93% lebih itu tidak seimbang gitu. Oleh karena itulah kita perlu menghadirkan antioksidan ini dalam bentuk suplementasi. Nah, cuman Mas Reza dan pemirsa ketika akan memilih antioksidan dalam bentuk suplementasi ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kandungan antioksidannya lengkap. Terdiri dari 10 jenis antioksidan. Kemudian mengandung vitamin dan mineral yang lengkap. Dan kemudian juga harus memiliki daya serap dan daya cerna yang baik. Sehingga kalau angkanya tertulis 100, ya lebih kurang hampir 100 akan masuk ke dalam tubuh kita. Tidak banyak yang terbuang. Dan tentunya sudah izin BPOM ya. Dan sudah dilakukan penelitian-penelitian ilmiah terhadap suplementasi tersebut. Jadi pemirsa, dari luar kita menggunakan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Dari dalam kita mengasup antioksidan, maka kesehatan darah akan makin baik, kesehatan pembuluh darah akan makin baik. Yang terjadi apa? Kualitas hidup kita tentu membaik karena terhindar dari segala resiko penyakit dan komplikasi-komplikasi akibat gangguan metabolik. Nah, jadi jangan nanggung dong kalau jaga kesehatan. Dan banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Dokter memberikan analisa bahwa saya ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Ternyata ada penyempitan sekitar 40%. Jadi darah tinggi saya itu awalnya itu bisa sampai sekitar 160. Tapi alhamdulillah setelah saya bisa mengendalikan, sekarang ini di antara 120/80. Kolesterolnya itu awalnya itu di atas 200 sampai 230. Sekarang hasil terakhirnya itu di 130. Terima kasih teknologi laser. Jadi pemirsa jangan lupa jaga kesehatan, ya lakukan pola hidup sehat dan gunakan AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah sebagai alat kesehatan ya. Digunakannya rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nggak ada yang enak ya. Nah, kesehatan tubuh dari luar kita akan tingkatkan dengan menggunakan AccuLaser. Dari dalam, tingkatkan juga dong kesehatan kita dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Jadi, AccuLaser dan Evolife AS10 ini adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan tubuh kita.
Bagaimana cara mendapatkannya? Sama kok caranya ya. Hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar atau silakan Anda pesan melalui official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan Gogomall sekarang menghadirkan layanan terbarunya pemirsa, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini pemirsa ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomall. Yang pertama itu tadi ya, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, ini keren nih. Gogomall mendapatkan sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan layanannya memenuhi standar internasional. Dan juga meraih penghargaan Super Brand yang merupakan bentuk kepercayaan Anda sebagai konsumen Indonesia kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan juga kami mengundang nih Anda datang ya ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, tempat semua layanan dan operasional terpusat di sana. Oleh karenanya, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Yuk, buat yang hidup sehat yuk, supaya makin semangat, supaya rame-rame semangat hidup sehatnya, silahkan kami undang Anda mengunjungi cafe showroom Gogomall sekarang juga ya. Jadi pemirsa, sekali lagi dari luar kita jaga, dari dalam kita jaga. Bagaimana caranya? Sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan Aculizer dan konsumsi Evolife iStent. Sekarang juga, yuk semangat hidup sehat! Yeay! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.